menghalangi, mendahului, nyegat, bahasa Jawa bilang. Stop Tuhan, stop dulu, stop. Nah lihat ini, Abraham datang mendekat dan ditulis apa? Bukan berdoa, ngomong, saudara, diskusi. Maaf saya berkata, gereja zaman sekarang pintar berdoa, tapi isinya cuma merintah Tuhan. Setelah doa 2 jam, amin. Ayo makan di mana yuk? Kan kurang ajar itu. Harusnya kalau kita habis berdoa itu rapat. Oh enggak amin. Rapat apa yuk? Bukan rapat makan di mana. Rapat apa cepat? Rapat yang didoakan tadi itu loh. Saudara mau ke pantai selatan, jangan cuma merintah Tuhan. Tanya, aku ngapain di sini? Harus tanya. Jangan cuma minta merintah. Jahat kita ini saudara. Dan kita merasa kalau sudah doa sampai sore habis, aduh lega aku, aduh terima kasih Tuhan. Maksudnya apa? Enggak berbuat apa-apa kok. Akhirnya kita cuma seperti Yunus, tinggal tunggu aja itu mau buat apa. Dijawab enggak doa kau ini. Contoh kecil, tetangga seorang orang Islam sakit keras, bilang aja kanker stadium 4. Kita doa di gereja, Tuhan, boyem sakit kanker stadium 4, Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, boleh doa bahasa rohnya kayak apa saja. Amin. Enggak sembuh boyem. Kita enggak bawa dia ke dokter. Kita enggak nawarkan obat. Bisa atau tidak? Bukan begitu doanya. Apa yang kami buat untuk boyem di tetangga kami? Beritahukan kepada kami. Kami buat apa untuk dia? Harusnya begitu. Lagi sekali, hari ini berhenti doa hanya merintah Tuhan. Suruh dia kerja, kita yang santai-santai. Nggak bisa. Jadi Abraham berdoa, tapi gak terus berdoa di Alkitab. Menarik ini saudara. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar? Saya nggak usah baca, karena kita semua tahu kisah ini. Luar biasa. Diskusi, tanya, terus bagaimana? Lanjut. Kitab Keluaran. Kita harus belajar doa yang bertanggung jawab dari contoh-contoh ini. Pasal 32. Inilah pertama kali Musa jumpa Yahweh di Gunung Sinai. Nah, saya mau ajarkan tentang doa puasa yang benar, saudara. Dengarkan. Pokoknya begini, apa saja yang Papa kita katakan di Alkitab, itu tidak ada unsur agamawi sedikit pun. Saya ulangi lagi ya, saya mau tegaskan ini baik-baik. Apapun yang Papa katakan, yang Papa tuliskan di seluruh Alkitab, itu tidak ada unsur agamawi sedikit pun. Contoh ini. Saya tanya dulu kepada saudara, waktu Papa manggil Musa, Musa kamu naik ke gunung ini, aku mau jumpa engkau. Apakah Yahweh merintah Musa untuk puasa atau tidak? Saudara ragu? Tidak loh saudara. Lah, kok bisa Musa puasa sampai 40 hari padahal nggak diperintah? Ayo, pernah mikir apa ini? Ini rahasia. Lagi sekali, Musa itu nggak disuruh puasa, suruh naik. Lah kok bisa puasa? Nah, saya mau menekankan kepada saudara, puasa yang benar adalah puasa Musa, bukan puasa agama. Semua agama di dunia punya puasa. Itu karena mogok makan, istilah zaman sekarang. Supaya Tuhannya berbelas kasihan. Aduh, daripada anak ini mati, adalah aku turutilah daripada mati nanti. Nah, itu mogok makan. Tapi puasa kita nggak ada unsur agama. Maaf ya, jangan tersinggung. Rata-rata, nggak semua. Jangan tersinggung, saya bilang jangan tersinggung. Rata-rata. Kalau gembala mengumumkan, saudara-saudara, Rabu depan kita puasa. Biasanya, nggak semua loh, jangan tersinggung dulu ya. Saya sudah ngomong. Rabu depan kita puasa. Biasanya beberapa anak Tuhan, Selasa malam itu makan banyak sekali. Ada nggak seperti itu? Nggak ada, puji Tuhan. Saudara, bukan begitu puasa. Jam berapa kamu buka? Jam 4. Oke. Pagi nggak makan,
Maaf ya, seharusnya orang puasa itu nggak boleh kerja, nggak boleh keluyuran. Karena lagi mencari Tuhan. Kalau saudara mau disiplin diri boleh, mau diet boleh, nggak apa-apa. Oke, kalau puasa benar, kita tinggal di rumah, bergaul dengan papa. Kalau saya simpulkan puasa Musa itu begini. Saudara ingat ya, 40 hari 40 malam Musa itu nggak makan, nggak tidur, nggak mandi, nggak kencing, nggak berak. Serius, saudara. Itu 40 hari. Enggak semuanya. Metabolisme manusia ditelan habis dalam kemuliaan. Dan gini, yang paling gampang. Ya, ini anak-anak muda, kamu kecil-kecil, oke. Kalau belum ya nggak apa-apa. Kalau udah ya belum. Kenapa anak muda yang jatuh cinta itu kenyang terus? Lo ngerti nggak kata-kata ini? Saya ulangi ya kalau nggak dengar. Kenapa anak muda yang sedang jatuh cinta itu kok kenyang terus? Apalagi ketemu pacar yang nggak makan mulunya. Nah, seperti itu orang puasa. Jadi puasa kita itu bukan soal nggak makan, nggak minumnya, bukan. Puasa kita itu karena begitu asiknya dengan papa bergaul sampai lupa makan, lupa minum. Beda nggak? Itu puasa Musa. Jadi kalau kita puasa jam 4 buka, saudara. Jam 12 sabar yang 4 jam lagi. Oh, sibuk ini sibuk itu. Teng jam 2 jam lagi ya, tunggu 2 jam lagi. Teng jam 3 1 jam lagi ya. Orang 10 menit jam 4. Sibuk ngeliatin jam 5 menit 2 menit 1 menit. Teng haleluya, aku sedang puasa dalam nama Yesus. Tuhan berdoa. Makan jam 4. Maaf, saudara. Itu sangat agamawi. Karena kita nggak cuma dia. Kita baru ketemu 2 contoh, Nuh dan Abraham. Begitu mereka diskusi bicara, apa jawab? Katakan amin. Jadi kalau kita berdoa, intinya harus ada jawaban. Kalau kita berdoa nggak ada jawaban, kita salah alamat doa. Maka itu yang dipanggil nggak jawab, karena salah nama. Ayat 7. Keluaran 32. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Wih, Musa dibentak. Turunlah. Wih, Musa kaget. Lagi enak-enak asik bersekutu, bergaul. Dibentak, pergi, turun. Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan kau perintahkan kepada mereka. Dan seterusnya saya nggak usah baca. Ayat 9. Lagi firman Yahweh kepada Musa. Telah kulihat bangsa ini. Dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku. Oh iya, saya kagum pada kata ini. Sama seperti Abraham. Coba saudara keluarkan kata biarkanlah aku. Itu artinya yang Maha Kudus minta apa kepada Musa? Nah, lebih gila lagi enggak? Kalau gitu mana Tuhannya ini? Musa atau dia? Dia atau Musa? Oleh sebab itu, biarkanlah aku. Jangan kau halangi aku, Musa. Aku akan habiskan mereka semua. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saudara, marah Tuhan. Inilah kita harus tahu. Ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Dengan, ayo baca, dengan berkata, ini berdoa padahal. Mengapakah Yahweh murkamu bangkit? Dia berdoa atau tidak? Dia berdoa. Tapi enggak ditulis berdoalah Musa. Berkatalah. Ngomong, diskusi. Garis bawahi dan keluarkan kalimat yang menarik di ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhan. Mencoba melunakkan. Saudara, dalam diskusi Musa itu beraninya begini loh saudara. Saya itu kagum. Ayat yang 11 ya. Mengapa Yahweh murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Ayat 12 itu menarik. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Saya ajari begini saudara. Maka itu jangan pakai logika teolog. Kalau belajar Alkitab makin mumet. Pakailah logika anak-anak, ketemu rahasia.
menghalangi, mendahului, nyegat, bahasa Jawa bilang. Stop Tuhan, stop dulu, stop. Nah lihat nih,